Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai integrasi nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba pelajari apa sih integrasi nasional itu, kemudian jenis-jenis integrasi, dan tentunya pentingnya integrasi nasional. Baiklah, kita mulai dari definisi integrasi nasional. Nah, secara etimologis atau ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integration dan nation. Nah, integration ini artinya adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan nation yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Oke, dari pengertian secara etimologi bisa dilihat bahwa integrasi ini dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Nah, berikut ini akan ada beberapa definisi dari integrasi nasional yang dipaparkan oleh beberapa pakar. Berikut adalah definisi integrasi nasional menurut beberapa pakar. Yang pertama, pengertian integrasi nasional yang disampaikan oleh Safruddin Bahar, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Riza Nur Arfani menyampaikan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Pakar selanjutnya yang menjelaskan tentang integrasi nasional ada Juliati Suroyo dan Ramlan Surbakti. Menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan Ramlan Surbakti menyampaikan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Baiklah, kita masuk ke jenis integrasi. Jenis integrasi ini ada dua, yaitu integrasi politik dan integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi politik. Disampaikan oleh Wener dan Surbakti, integrasi politik ini adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik ini terdiri dari 5 jenis integrasi. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Tentunya kita tidak lupa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan bahwa kita terdiri dari berbagai macam perbedaan suku, budaya, agama, ras, bahasa, adat istiadat, tetapi kita dapat bersatu dalam satu wilayah, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Ketika kita membayangkan integrasi wilayah, kita bisa melihat dari sebuah peta. Jadi kalau kita lihat wilayah Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau yang dihubungkan oleh perairan. Nah, walaupun dipisahkan oleh laut, tetapi pulau-pulau di Indonesia ini terintegrasi menjadi wilayah Indonesia. Oke, integrasi yang ketiga dari integrasi politik yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, integrasi ini
mampu mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, kita bisa lihat misalnya seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, harapannya bisa menyalurkan gitu, aspirasi dari masyarakatnya. Misalnya seperti itu. Kemudian integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, integrasi nilai ini bisa kita lihat di masyarakat kita, misalnya pada kegiatan tasakuran. Jadi, mungkin ketika di suatu kelompok masyarakat itu ada sedikit konflik, tetapi dengan adanya kegiatan tasakuran atau acara hajatan atau lainnya, maka akan menurunkan ego masing-masing karena ada integrasi nilai di dalamnya. Nah, yang terakhir dari integrasi politik ini ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Ini paling gampang adalah dalam suatu organisasi. Jadi setiap anggota organisasi akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Atau kita lihat misalnya dalam suatu perusahaan, beberapa divisi masing-masing melakukan tugasnya dengan baik dan saling bekerja satu sama lain, tentunya untuk mencapai tujuan bersama dari perusahaan tersebut. Jenis integrasi yang kedua, selain dari integrasi politik, yaitu integrasi nasional. Untuk definisi dari integrasi nasional, kita sebelumnya sudah melihat beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar. Nah, kita bisa tambahkan satu lagi ya, ini menurut Suroyo. Jadi integrasi nasional ini mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa. Nah, integrasi nasional ini terdiri dari beberapa bagian yang akan kita lihat pada slide selanjutnya. Oke, baiklah, kita lanjut ke macam-macam dari integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional ini dibedakan menjadi 3, ada integrasi politik, ada integrasi ekonomi, dan ada integrasi sosial budaya. Yang pertama yaitu integrasi politik. Nah, integrasi politik ini dibagi menjadi 2, ada dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Terkait dengan dimensi vertikal, integrasi ini menyangkut hubungan elit dan massa atau pemimpin dan rakyatnya untuk menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan untuk dimensi horizontal, ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Jenis integrasi nasional yang kedua yaitu ada integrasi ekonomi. Nah, di dalam integrasi ekonomi ini terdapat saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Nah, misalnya suatu daerah A itu sebagai sentra penghasil padi, misalnya seperti itu. Daerah B sebagai sentra penghasil cabai. Daerah C sentra penghasil daging. Nah, ketiga daerah ini saling bekerja sama untuk menyalurkan hasil produksinya untuk memenuhi 3 daerah tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi memang ada ketergantungan. Jenis integrasi yang ketiga dari integrasi nasional ini yaitu integrasi sosial budaya. Nah, integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya.
Integrasi ini juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Oke, baiklah. Kita ada di bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu terkait pentingnya integrasi nasional. Pemerintah yang abstrak merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Nah, menurut Weiner dalam Surbakti tahun 2010, tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Oleh karenanya, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Oke, pentingnya integrasi nasional ini bisa kita kerucutkan lagi ya menjadi dua hal. Yang pertama, integrasi nasional ini penting dalam menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Dan yang kedua, integrasi nasional dapat menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa, kita akan lanjutkan lagi tentang integrasi nasional pada pertemuan berikutnya. Masih akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya ada faktor penentu integrasi nasional, ada perkembangan integrasi nasional, ada tantangan dan strategi dalam integrasi nasional. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.